Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali lagi bersama Ibu Tasya Mutia Novena dengan mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sujud, yang dimana sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama tentang sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi merupakan menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena ragu atau lupa. Lanjut, kita masuk kepada tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Yang kedua, membaca bacaan sujud sahwi, yaitu dengan bacaan subhana man la yanamu wala yamu wala yashu. Yang ketiga, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Yang keempat, bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Yang kelima, setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Lanjut, hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan, dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh dan sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kita ke materi yang kedua tentang sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang-orang yang membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, baik di luar solat maupun di dalam solat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Lanjut kita kepada ayat-ayat sajadah. Apa-apa saja sih ayat-ayat sajadah tersebut? Yang pertama, Quran surah Ar-Ra'd. Yang kedua, Quran surah As-Sajadah. Yang ketiga, Quran surah Al-A'raf. Yang keempat, Quran surah An-Najm. Yang kelima, Quran surah Maryam. Yang keenam, Quran surah Al-Hajj. Yang kelima, Quran surah Al-Alaq. Yang keenam, Quran surah An-Nahl. Yang kelima, Quran surah An-Namal. Yang keenam, Quran surah Al-Isra. Yang ketujuh, Quran surah As-Sad. Yang ke-8, Quran surah Al-Hajj. Yang ke-9, Quran surah Al-Insyiqaq. Yang ke-10, Quran surah Al-Furqan. Lanjut, tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah, baik mendengarnya ataupun ketika kita membacanya. Yang ketiga, melakukan takbiratul ihram. Yang keempat, sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqahu sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang terakhir, bangun dari sujud dengan membaca takbir kemudian melakukan salam. Lanjut, tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholatnya. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendirian. Lanjut, hikmah dari melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, dijauhi dari godaan setan. Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan kita seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita ke materi yang ketiga tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai sujud tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dan atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, diawali dengan niat sujud syukur. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud satu kali sambil membaca doa, yang dimana doanya subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu bangun dari sujud kemudian salam. Lanjut, hikmah dari melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.